Halo, selamat malam. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk Anda semua. Kembali di malam ini Anda mendengarkan sebuah catatan harian yang berisi inspirasi, pencerahan untuk Anda semua. Untuk Anda yang masih menyebut dirinya sebagai manusia. Terima kasih buat Anda yang sudah subscribe dan yang sudah komentar, serta yang juga sudah membagikan video-video di Cahaya Kehidupan ke banyak orang, ke status WA Anda, ke Facebook Anda, ke grup WA Anda, dan ke semua orang-orang yang Anda kenal. Itu berarti Anda turut menyebarkan kebaikan. Anda turut membagikan kesadaran sepenuhnya sebagai manusia. Karena banyak orang faktanya hanya tahu dirinya manusia, tapi belum sadar bagaimana menjadi manusia yang sebenarnya. Kenapa dikatakan belum sadar? Lihat saja kehidupannya. Kalau kehidupannya baik, kehidupannya nyaman, kehidupannya selalu happy, selalu penuh dengan kedamaian, maka itu baru disebut sebagai manusia. Tapi kalau hidupnya susah, sering marah-marah, sering tidak nyaman, sering bingung, itu berarti belum tahu bahwa dirinya manusia. Kenapa? Karena belum tahu bagaimana menggunakan fitur-fitur di dalam dirinya. Sama dengan sebuah mobil, ketika Anda tidak tahu bagaimana sih menggunakan mobil itu, bagaimana tombol button powernya, bagaimana handbrake-nya, apalagi mobil yang dengan fitur yang baru gitu ya, pasti kalau Anda tidak mengenali jadi bingung. Sama ketika saya dulu pertama kali menggunakan mobil yang Pajero Sport, juga sedikit bingung. Kenapa? Tidak tahu bagaimana membuat kursi jok tengah itu untuk nutup. Saya cari di pinggir tidak ada. Ternyata tombolnya itu ada di kursi di atasnya. Itu juga sebetulnya yang terjadi di banyak orang. Kebingungan terhadap bagaimana hidupnya, bingung bagaimana masa depannya, itu karena tidak tahu harus berbuat apa, tidak tahu harus ngapain dalam hidupnya. Sama kan dengan punya mobil tapi tidak tahu harus ngapain dengan mobilnya, tidak tahu bagaimana menggunakan mobilnya, bingung bagaimana cara menyetirnya, bagaimana cara menyalakannya, bagaimana cara untuk menyalakan pembersih kacanya dan sebagainya. Sehingga makanya ada namanya kursus mengemudi mobil. Di situ kita belajar bagaimana ini loh cara ngegasnya, apalagi kalau yang masih manual gitu ya. Antara gas sama kopling harus balance gitu ya. Kalau yang matic tinggal gas saja, dipakai masukkan ke posisi D, sudah jalan. Tapi ketika masih manual, maka harus memahami selahnya. Kalau bahasa yang ngajari gitu ya, harus tahu selahnya antara gas kopling. Begitu juga dengan yang matic, Anda harus tahu bagaimana melihat situasi mobilnya, kapan waktunya belok kiri, ngambil ancang-ancang, kapan melihat spion di belakang, dan semuanya. Ini persis sama dengan kehidupan sebetulnya, sama dengan diri kita. Kalau kita mau berjalan ke depan, tentu kita harus lihat spion dulu, lihat masa lalu, dilihat, bukan untuk diratapi. Oh, dulu pernah seperti ini, kita lihat, jadikan sebuah hikmah, sebuah pelajaran untuk langkah ke depannya. Itu fungsinya spion kan, fungsinya kita punya masa lalu. Kemudian kita harus tahu bagaimana tangan ini seperti apa, kaki seperti apa, pikiran itu bagaimana. Harus tahu dulu fiturnya, baru bisa kita tentukan arah mobil itu mau kemana. Belum lagi kalau nggak tahu arahnya mau kemana, ini juga tambah bingung. Faktanya nih ya, banyak orang tidak tahu hidupnya mau kemana. Banyak orang tidak tahu hidupnya punya tujuan atau tidak. Saya setiap hari bertemu dengan orang-orang yang berbeda-beda, yang belajar KSHMC dari berbagai kota, berbagai kalangan, berbagai latar belakang, berbagai kondisi ekonomi, berbagai latar belakang pendidikan. Berbeda-beda setiap hari. Ada yang dia sekedar office boy, ada yang dia
penjual bakso, ada yang dia pengusaha, ada yang dia dokter, ada yang dia guru, dosen, dan sebagainya. Semuanya punya cerita yang lucu gitu ya, buat saya lucu. Ada cerita yang menggemaskan, ada cerita yang akhirnya banyak orang sadar ternyata saya tidak punya arah di hidup saya. Kenapa nggak punya arah? Karena nggak tahu apakah bisa hidupnya ini diarahkan. Sama dengan punya mobil, mobilnya bisa nggak ya digerakkan? Nah itu kan, kalau itu aja tidak tahu bagaimana mobil yang mau bergerak, akhirnya apa? Panggil derek, ditarik. Ini yang banyak orang kadang tidak sadari, bahwa tanpa disadari Anda dan banyak orang lainnya hidupnya ikut derekan orang lain, ikut diarahkan oleh orang lain. Berarti Anda namanya tidak punya otonomi dong, tidak punya kebebasan untuk menentukan kemana arah hidup Anda. Padahal Tuhan sudah menyuruh kita untuk membuat kehidupan itu dengan baik, dengan happy, dengan menyenangkan. Harusnya kontrolnya ada di Anda. Sama dengan mobil, Anda drivernya. Anda boleh pakai sopir, tapi Anda yang menentukan mau kemana, bukan sopirnya, ya kan? Nah, inilah pentingnya bagaimana kita sadar tentang diri kita, pentingnya bagaimana kita punya kecerdasan untuk menggunakan semua potensi dalam diri kita, punya kecerdasan untuk menggabungkan semua fitur, semua kemampuan, supaya bisa bergerak ke arah yang kita inginkan. Hari ini tadi saya memberikan kelas AMC online ke seorang masih muda dari Samarinda. Dia belajar AMC, sudah baca buku-buku saya, baca tulisan saya di internet, di blog saya, di majalah sugesti, di buku, dan dia mengatakan harusnya seperti ini manusia. Harusnya manusia itu berani untuk mengendarai pikirannya, harus berani untuk menggerakkan pikirannya ke arah yang dia tuju. Makanya perlu tahu harus seperti apa. Nah, ketika tadi di kelas si Mas ini mengatakan, selama ini saya suka baca buku, tapi ternyata buku itu bukan membuat saya menjadi driver bagi tubuh saya, tapi hanya ikut-ikut saja. Karena saya betul kata Mas Firman, hidup saya kadang ikut orang A, ikut orang B, nggak tahu mau kemana. Dan tanpa disadari usia semakin bertambah, hidupnya belum jelas juga. Belum jelas artinya belum punya rumah, belum punya mobil, belum punya tabungan, dan sebagainya. Ini akibat dari hidup yang tidak terarah, hidup yang tidak digerakkan. Padahal Tuhan menyuruh kita untuk melakukan perubahan itu sendiri. Banyak orang terkadang, sudahlah, pasrah saja sama Tuhan. No, Tuhan tidak nyuruh seperti itu. Pasrah itu di akhir. Setelah Anda melakukan berbagai kegiatan, Anda melakukan penggunaan pikiran Anda menggerakkan tubuh Anda, menggerakkan semua hidup Anda, baru Anda pasrah. Jadi pasrahnya di akhir, jangan di awal. Tuhan menyuruhnya Anda merubah diri Anda dulu, baru Tuhannya setuju. Jadi sadari ini dan Anda renungkan. Kalau Anda punya mobil, Anda harus tahu bagaimana menggunakan mobilnya. Anda harus tahu bagaimana mengenali fitur-fitur dalam mobilnya. Dan Anda baru bisa menggerakkan mobilnya ke arah yang Anda tuju. Hidup Anda tergantung Anda sebetulnya. Dan diri Anda sepenuhnya kendalinya ada di diri Anda. Tergantung Anda, apakah Anda mau menyadari itu, ataukah Anda membiarkan diri Anda, pikiran Anda, hidup Anda dikendalikan oleh orang lain. Selamat malam, selamat istirahat, salam sehat, salam kaya, salam cerdas. Dari saya Firman Pratama. Assalamualaikum.